Iya. Buya, saya kadang-kadang tentang masalah neraka, tentang surga, alhamdulillah udah ngaji di Buya, rasa takut di dalam saya masuk surga ataupun neraka saya nggak terlalu menghiraukan, Buya. Tetapi saya ada yang sangat khawatir dan sangat sedih bila mana saya membayangkan tatkala saya ataupun saya meninggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui saya itu sebagai hambanya, ataupun baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengakui saya sebagai umatnya. Alangkah saya sangat kecewa dan sangat sedih tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui saya sebagai hambanya, ataupun baginda Nabi Muhammad SAW saya tidak diakui sebagai umatnya. Kalaupun saya pribadi untuk masuk surga, itu kalaupun saya masuk neraka, mungkin saya karena terlalu banyak salah dan dosanya. Tapi kalau tidak diakui sebagai hambanya, saya sangat kecewa, Buya. Karena bagaimanapun demi Allah bahwasanya saya adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin mengatakan Allah mencintaimu jauh lebih besar dibandingkan cintamu kepada Allah. Allah lebih banyak mengingat kamu daripada kamu mengingat Allah. Semuanya adalah makhluknya, dapat bikinannya Allah. Mana mungkin tidak sayang terhadap bikinannya sendiri. Kita lihat fakta di lapangan sehari-hari. Yang sembahyang dikasih rezeki enggak? Yang tidak sembahyang? Yang percaya dikasih hidup enggak? Yang enggak percaya? Lalu Allah lebih dari itu, bahwa kebaikanmu sebesar atom pun tidak akan dilupakan. Ya, mithqala dzarratin khairan yara. Kebaikan sebesar atom. Atom itu berapa gram sih? Itu atom jagung ya. Kalau atom artian nuklir, ya itu sudah fisika partikel, ya sudah tidak bisa ditimbang lagi dengan timbangan biasa. Ya, sekecil atom pun tetap akan dilihat oleh Allah. Dan yang buruk pun juga sama. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, yang juga sama. Nanti pada akhirnya di akhirat nanti akan ditimbang, namanya mizan, akan ditimbang kebaikan dan kejahatan, akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, mizannya itu kalau berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, hidupnya akan susah. Ditimbang saja. Jadi di dunia ini nggak usah takut kita melakukan dosa. Pasti saya jamin kamu pasti berdosa. Yang penting segera minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bayarlah dengan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kejahatannya itu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu saja persoalannya. Silakan. Nanti siapa yang selamat? Kalau Anda nanti di hari akhirat itu 1 ton kebaikan Anda, 1 ton 1 gram kejahatan Anda susah. Hanya 1 gram bedanya. Tapi 1 ton kejahatan, 1 ton 1 gram kebaikan, Anda selamat kok. Jadi sampai 1 gram, 1 biji atom pun kita bisa menyelamatkan kita. Jadi kita nggak usah khawatir salah.
jalani aja. Kalau yang penting bagi Allah bukan orang yang tidak bersalah. Yang hebat itu orang yang bersalah yang bersegera meminta ampun kepada Allah. Dan sesungguhnya ketika kita ini sudah tidak lagi menghiraukan surga dan neraka karena cinta kita kepada Tuhan, ya itulah cinta yang sejati. Ya, saya juga mencintai seorang perempuan karena dia orang kaya, rumahnya gedung, supaya nanti saya punya mertua kaya, nanti dia simul. Palsu cintanya, betul enggak? Betul enggak? Kalau ternyata mertua saya nggak ngasih modal, saya cerai lagi. Iya, karena kepentingan. Nah, kita sendiri juga berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kalau ada tujuan masuk surga, ya berarti kan tidak murni cintanya. Nah, kalau Allah tidak janjikan surga, mau berbuat baik enggak? Nah, di situ persoalannya. Kalau orang cinta mah nggak ada urusan. Ya aku lakukan karena terdorong secara internal dari diri saya sendiri untuk membahagiakan orang yang saya cintai, dan saya tidak pernah minta imbalan apapun. Cinta itu adalah kesediaan untuk berkorban membahagiakan orang yang kita cintai dengan tidak berharap imbalan apapun juga. Karena aku mencintaimu. Untuk apa ini ya? Buat kamu. Untuk apa? Gitu. Tapi kalau ada tujuan tertentu ngasih duit, ya namanya itu namanya sewakan. Ngerti sewakan? Sambil apa ngapain duit? Sambil bisa ngambung orang. Film, ya wis apa mana? Berarti ada tujuan. Itu macam itu. Jadi hilangkan rasa kekhawatiran semacam itu, bahwa tidak mungkin Allah akan mengecewakan kita kok. Percayalah, sekecil apapun. Saya mau cerita. Kalau Wakaji Sarmud tuh orang yang kaya raya, sawahnya berapa? 80 hektar. Dia orangnya dermawan. Dia jadi donatur banyak masjid, banyak musola, ya panti asuhan, yatim piatu. Ya. Ketika dia meninggal dunia karena terlalu yakinnya masuk surga, ya, jalannya itu dengan langkah-langkah tegak, propot, ya, menuju surga. Akhirnya ditahan oleh malaikat. Hei Bung, stop dulu, mau kemana lo? Surga. Kamu siapa? Masa nggak kenal? Ya kamu siapa? Masa nggak kenal? Enggak dong. Sarmun. Dia cerita tentang sodakohnya, kebaikannya. Oke, kata malaikat. Kamu punya sawah 80 hektar. Dari mana kau dapatkan? Udah beli ini. Ininya dari mana? Punya mobil enggak? Punya rumah enggak? Bikinnya dari mana? Ya, tukang masuknya dikasih makan apa? So ditanya. Akhirnya enggak masuk surga. Dicecar dengan pertanyaan yang tidak berkesudahan. Sedangkan Bitarmi, tukang burung oyos, tukang nyabutin rumput di sawah, dia berjalannya perlahan-lahan dengan langkah gontai, ya sempayang, sempoyong. Kata malaikatnya, mau kemana? Pengen ke surga kalau bisa mah. Kamu siapa namanya? Tarmi. Punya sawah enggak? Enggak. Punya mobil enggak? Boro-boro. Rumah enggak punya. Ntar dulu dilihat. Di dalam catatan malaikat apa yang mencatat amal tuh apa namanya? Raqib Atid.
Raqib atidnya, raqib atid dicatat. Kata mereka, alhamdulillah kamu bisa masuk surga karena kamu pernah sodaqah jariyah 500 rupiah untuk masjid yang kau masukkan dengan cara tersembunyi karena kamu malu. Kamu ingin nyumbang masjid tapi malu, akhirnya nunggu nggak ada orang lalu dimasukkan ke kotak dan kamu lari. Bisa masuk 500 rupiah bisa masuk surga dengan ketulusannya itu. Nggak usah berkecil hati, ya kan? Nanti di penghujungnya bahwa kalaupun Anda masuk surga, tetapi ketika engkau tidak bisa bertemu dengan Tuhanmu, engkau juga pasti akan kecewa. Makasih gitu aja. Ya. Mas Sanuha di Cirebon, beberapa yang sudah disampaikan Anda untuk kali ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat spesial karena apa yang Anda lakukan adalah sudah menjadi tracknya. Kemudian Anda ingin takut kalau nanti tidak diakui oleh Tuhan. Saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur nanti insya Allah sampean tetap akan ada dalam pengakuan Tuhan. Saya kira demikian.